Pendakian terlarang ke puncak Mayat. Angin berhembus kencang, menerpa wajahku yang sudah dingin dan kaku. Di depanku, Gunung Merah berdiri menjulang tinggi, tertutup kabut tebal yang berputar perlahan seolah menyembunyikan rahasia kelam di baliknya. Konon, gunung ini tak pernah tercatat di peta resmi manapun. Tak ada jalur pendakian yang sah, dan tak ada satupun penduduk desa di kaki gunung yang berani melangkah melewati batas hutan bambu yang menjadi gerbangnya. Namun kami berempat, aku, Rian, Dinda, dan Bimo, tak peduli pada semua cerita seram itu. Kami muda, kami penasaran, dan kami percaya bahwa semua mitos hanyalah dongeng pengantar tidur yang dibuat orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka. Saat itu kami tak tahu bahwa rasa penasaran itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup kami. Kesalahan yang akan mengantar kami menuju kematian yang mengerikan dan tak terbayangkan. Kami tiba di desa kecil di kaki gunung itu saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna merah darah yang aneh. Desa itu terlihat sepi, hampir tak ada penduduk yang terlihat bergerak di jalan-jalan sempitnya. Hanya sesekali terlihat wajah-wajah tua yang mengintip dari balik jendela rumah kayu mereka. Tatapan mereka kosong namun penuh peringatan, seolah memohon agar kami segera pergi dari tempat itu. Seorang kakek tua dengan punggung bungkuk dan mata yang berbinar tajam mendekati kami saat kami sedang menyiapkan peralatan di pinggir jalan. Wajahnya penuh kerutan, kulitnya berwarna coklat gelap yang terbakar matahari, dan di lehernya tergantung kalung dari gigi hewan yang terlihat mengerikan. "Kalian mau kemana anak-anak?" Suaranya serak dan berat, seolah berasal dari dasar tenggorokan yang sudah lama tak digunakan. Rian yang paling berani di antara kami tersenyum santai. "Kami mau mendaki Gunung Merah, Kek. Kami dibilang pemandangannya indah sekali dari puncaknya." Mendengar nama gunung itu, wajah kakek itu berubah pucat. Tangannya yang gemetar mengangkat menunjuk ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. Jangan pernah mendaki ke sana. Itu bukan gunung biasa. Itu adalah tempat istirahat jiwa-jiwa yang tak tenang. Tempat di mana kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari siksaan yang abadi. Orang-orang yang pergi ke sana tak pernah kembali, dan yang kadang terlihat kembali, mereka bukan lagi manusia. Kami tertawa mendengar peringatannya. Dinda yang selalu suka hal-hal mistis malah semakin bersemangat. "Ah, kakek ini suka bercanda ya. Kami sudah siap dengan segala perlengkapan. Kami pendaki yang berpengalaman. Tak ada hantu yang bisa menghentikan kami." Kakek itu menggeleng pelan. Matanya menatap kami dengan rasa kasihan yang dalam. "Kalau kalian tetap bersikeras pergi, ingatlah pesan ini. Jangan pernah memanggil nama siapapun saat berada di sana. Jangan memetik atau mengambil apapun dari tanah gunung itu. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang. Tak peduli apapun yang memanggil atau mengikuti kalian." Setelah mengucapkan itu, kakek itu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tergesa-gesa, seolah takut tertular nasib buruk kami hanya dengan berbicara cukup lama. Kami menganggapnya sebagai omong kosong belaka, peringatan tak berdasar dari orang tua yang terlalu percaya tahayul. Kami mengemasi barang-barang kami dan memulai perjalanan tepat saat kegelapan malam mulai menyelimuti bumi. Jalur masuk ke hutan bambu itu sempit dan rimbun. Batang-batang bambu yang tinggi menjulang menutupi cahaya bulan, membuat suasana menjadi gelap gulita. Hanya cahaya senter kami yang menjadi penunjuk jalan, memancarkan sinar kuning yang redup dan bergoyang-goyang. Suasana di dalam hutan itu terasa aneh sejak langkah pertama kami. Udara terasa berat, dingin dan berbau lembab bercampur bau besi yang samar, seperti bau darah yang sudah lama kering. Tak ada suara binatang malam yang biasa kami dengar di hutan-hutan lain. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu, tak ada suara gesekan daun yang tertiup angin. Keheningan itu sangat menyakitkan, menekan telinga dan membuat jantung berdebar kencang, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik setiap batang pohon. "Suasananya serem banget ya," gumam Bimo. Suaranya sedikit bergetar. Dia memegang erat gagang pisau lipat yang selalu dia bawa kemana saja. "Kalian gak merasa ada yang aneh di sini?" "Ah, jangan berhalusinasi," jawab Rian dengan nada tegas, meski aku bisa mendengar sedikit keraguan dalam suaranya. "Ini cuma hutan biasa, cuman agak sepi saja. Kita harus cepat, kita harus sampai ke pos pertama sebelum tengah malam." Kami melanjutkan langkah, namun rasa takut mulai merayap masuk ke dalam hati kami satu persatu. Sesekali, aku merasa mendengar suara bisikan halus, suara-suara yang bergumam tak jelas di telingaku,
seolah berbicara dalam bahasa yang tak pernah aku kenal. Saat aku berhenti sejenak untuk mendengarkan, suara itu hilang seketika, digantikan oleh keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. "Hei, dengar nggak?" tanyaku pelan. "Apa?" tanya Dinda. "Ada suara orang berbisik." Mereka semua berhenti dan diam mendengarkan. Tak ada apa-apa. Rian menatapku dengan tatapan curiga. "Kamu capek kali, istirahat sebentar kalau mau, tapi jangan bikin suasana makin tegang." Aku mengangguk, namun hatiku tak tenang. Kakek tua itu bilang jangan memanggil nama, jangan ambil apapun, dan jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Apa yang ada di belakang kami? Semakin kami naik, medan semakin sulit dilewati. Tanah menjadi licin dan berlumpur, akar-akar pohon besar menjulang dari tanah seperti ular raksasa yang mati. Kabut mulai turun semakin tebal, membungkus kami sepenuhnya hingga kami hampir tak bisa melihat teman yang berjalan di depan, hanya berjarak 2 meter. Cahaya senter kami hanya bisa menembus kabut itu sejauh 1 atau 2 langkah saja. Jam menunjukkan pukul 2 pagi saat kami sampai di sebuah tanah lapang kecil yang rata, tempat yang kami rencanakan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Di tengah lapangan itu ada sebuah batu besar yang datar, diukir dengan simbol-simbol aneh yang melengkung dan berbelit-belit, simbol yang terlihat sangat kuno dan mengerikan. Di sekeliling batu itu, tanah terlihat gundul, tak ada rumput atau tanaman yang tumbuh, seolah tanah itu mati. "Wah, pas banget ada tempat datar," kata Bimo dengan lega, meletakkan ranselnya di tanah. Dia berjalan mendekati batu besar itu. "Lihat nih, ada ukiran, mungkin peninggalan zaman dulu." Jari-jarinya hampir menyentuh permukaan batu itu saat aku teringat pesan kakek itu. "Jangan Bimo, jangan sentuh apapun di sini." Dia menoleh padaku terkejut. "Kenapa sih? Cuma batu biasa kok. Kata kakek itu tadi, jangan ambil atau sentuh apapun. Ingat nggak?" Rian tertawa. "Duh, kamu ini terlalu bawa perasaan. Itu kan cuma mitos. Tapi ya sudah, biarin saja, jangan disentuh kalau kamu takut. Ayo kita pasang tenda, aku sudah lelah sekali." Kami mendirikan 2 tenda, satu untuk aku dan Dinda, satu lagi untuk Rian dan Bimo. Udara semakin dingin, menembus jaket tebal yang kami pakai. Di dalam tenda, kami duduk berempat sambil meminum air hangat, mencoba menghangatkan tubuh dan suasana yang mulai tegang. Namun, keheningan di luar sana terlalu berat untuk diabaikan. Angin mulai bertiup lagi. Kali ini suaranya terdengar seperti erangan panjang, tangisan seseorang yang kesakitan. "Kalian dengar itu nggak?" bisik Dinda. Matanya terbelalak ketakutan. "Suara itu kayak suara orang nangis." "Angin Dinda, cuman angin yang lewat di sela-sela pohon," jawab Rian, meski dia sendiri tampak tidak yakin. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Di luar tenda, suara-suara aneh itu semakin jelas. Kadang terdengar langkah kaki berat yang berjalan mengelilingi tempat kami berkemah. Tuk, tuk, tuk. Langkah kaki itu berat, lambat, dan berirama, berputar terus tanpa henti. Aku menahan napas, berusaha tak mengeluarkan suara. Di sebelahku, Dinda juga terjaga, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu masuk tenda kami. "Diam." Lalu, sebuah suara memanggil, suara yang sangat familiar, suara ibuku. "Nak, kamu di sana ya? Ibu datang menjemputmu." Jantungku hampir berhenti berdetak. Itu suara ibu, tapi ibu ada di rumah, jauh di kota. Bagaimana mungkin suaranya ada di sini, di puncak gunung terpencil ini? Ingatanku kembali pada pesan kakek itu. Jangan pernah memanggil nama siapapun saat berada di sana. Jangan memetik atau mengambil apapun dari tanah gunung itu. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang. Tak peduli apapun yang memanggil atau mengikuti kalian. "Jawab dong, Nak. Ibu kedinginan di sini." Suara itu memohon, lembut namun ada nada yang salah. Nada yang melengkung dan tidak wajar, seperti orang yang sedang menahan tawa sambil menangis. Dinda bergerak hendak bangkit. "Itu suara ibuku. Ibuku manggil." Aku segera menahan tangannya, menutup mulutnya dengan tangan agar dia tidak bersuara. Aku menggeleng kuat-kuat, mataku menatapnya tajam, memohon agar dia mengerti. Itu bukan ibu, itu bukan manusia, itu sesuatu yang lain, sesuatu yang sedang menunggu kami membuat kesalahan sekecil apapun. Di tenda sebelah, kami mendengar suara berisik.
Rian dan Bimo juga terbangun. "Rian, Bimo, ayo keluar main. Kami sudah menunggu lama." Kali ini suara-suara itu berubah menjadi suara teman-teman kami yang lain. Suara orang-orang yang kami kenal, bahkan suara orang yang sudah meninggal pun ada di sana. Bercampur aduk menjadi satu paduan suara yang mengerikan. Rian yang sifatnya paling pemberani dan keras kepala, akhirnya tidak tahan lagi. Kami mendengar resleting tenda sebelah terbuka kasar. "Dasar penakut, aku akan lihat siapa yang iseng-iseng di luar sana," teriaknya marah. "Rian, jangan keluar!" teriakku berbisik, tapi terlambat. Suara langkah kakinya terdengar keluar. Hening sejenak, lalu teriakan. Bukan teriakan ketakutan, tapi teriakan kesakitan yang luar biasa, panjang dan mengerikan, yang menggema di seluruh lembah gunung itu. Suara itu terputus tiba-tiba, digantikan oleh suara gesekan daging yang tercabik dan tulang yang patah. "Rian!" teriak Bimo, dan dia pun berlari keluar menyusul temannya. Kami mendengar suara Bimo berteriak kaget, lalu diikuti suara tubuh yang jatuh ke tanah, dan suara yang mengerikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, dan lebih haus darah. Dinda dan aku saling berpegangan erat, menangis dalam diam, berusaha menjadi satu dengan kain tenda yang tipis itu. Kami berdua tahu, kami sendirian sekarang. Kami dengar suara sesuatu yang menyeret sesuatu yang berat di tanah mendekati tenda kami. Bau amis yang sangat tajam dan menyengat mulai masuk ke dalam, bau darah yang segar. Pintu tenda kami mulai ditarik dari luar. Kain itu melengkung ke dalam seolah ada sesuatu yang besar dan berat menekannya. "Keluar, ayo keluar, kami sudah menunggu." Bisikan itu terdengar tepat di samping telingaku, seolah mulut makhluk itu menempel tepat di kain yang memisahkan kami. Tiba-tiba semuanya diam. Kabut di luar seolah bergerak cepat, membuka jalan, dan aku melihat sekilas keluar lewat celah kecil. Di sana berdiri sosok-sosok yang mengerikan. Tubuh mereka tidak utuh, kulit mereka bergelupas, daging mereka terlihat sobek dan berdarah. Wajah mereka, wajah Rian dan Bimo, tapi bukan mereka lagi. Mata mereka kosong, hitam pekat tanpa putih mata. Mulut mereka tersenyum lebar hingga hampir menyentuh telinga, dan di tangan mereka, mereka memegang sisa-sisa tubuh sendiri yang sudah hancur. Kami tidak berani bergerak sampai fajar menyingsing, sampai sinar matahari yang pucat dan suram menembus kabut tebal. Saat cahaya pagi mulai menyinari tanah lapang itu, semuanya hilang. Tak ada makhluk, tak ada darah, tak ada jejak perkelahian. Hanya dua ransel kosong milik Rian dan Bimo yang tergeletak di dekat batu besar berukir itu. Dan di atas batu itu tertulis dengan darah yang masih sedikit basah pesan pendek. "Kalian sudah sampai. Sekarang kalian milik kami." Dinda dan aku tidak berpikir dua kali. Kami langsung berlari turun, secepat kaki kami bisa membawa kami. Napas kami tersengal, paru-paru kami terasa terbakar oleh udara dingin. Kami tidak berani menoleh ke belakang, seperti pesan kakek itu. Kami berlari melewati hutan bambu, melewati jalan setapak, melewati desa itu, sampai kami sampai di kendaraan kami yang terparkir di pinggir jalan raya. Kami langsung masuk, menyalakan mesin, dan pergi secepat mungkin, seolah ada iblis yang mengejar kami dari belakang. Kami pikir itu sudah berakhir. Kami pikir kami selamat. Kami salah. Seminggu setelah kejadian itu, Dinda menghubungiku lewat telepon. Suaranya parau dan penuh ketakutan. Dia bilang dia sakit. Dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Dia bilang setiap malam dia mendengar suara-suara itu lagi, memanggil namanya, memintanya kembali ke gunung itu. Aku pun merasakan hal yang sama. Sejak turun dari gunung itu, aku tidak pernah lagi merasa tenang. Di rumahku sendiri, di kota yang ramai, aku masih bisa mencium bau amis darah itu. Di cermin, kadang bayanganku terlihat berubah. Wajahku terlihat membusuk dan mengerikan, sama seperti makhluk-makhluk yang aku lihat di sana. Dan setiap malam, tepat pukul 2 pagi, aku mendengar langkah kaki itu. Tuk, 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 berjalan mendekati kamarku. 2 minggu kemudian, polisi datang menemuiku. Mereka bilang mereka menemukan tubuh Dinda di kamarnya sendiri. Dia meninggal dengan cara yang mengerikan. Wajahnya terkunci dalam ekspresi ketakutan yang tak terbayangkan, dan di tangannya tergenggam sepotong tanah berlumut yang diduga berasal dari Gunung Merah. Tanah yang pasti tidak ada di kota kami. Sekarang aku sendirian. Aku tahu waktuku semakin dekat. Suara-suara itu semakin keras, semakin jelas, semakin memaksa.
Kabut tebal mulai sering muncul di sekitarku, bahkan di siang hari bolong. Aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai aku kembali ke sana, sampai aku menyelesaikan apa yang kami mulai. Malam ini aku sudah bersiap. Aku sudah mengemasi barang-barangku sama seperti waktu itu. Aku akan kembali ke Gunung Merah. Aku tahu aku tidak akan kembali lagi, sama seperti Rian, Bimo, dan Dinda. Tapi aku harus pergi, karena aku menyadari satu hal yang paling mengerikan dari semuanya. Sejak hari itu di gunung, aku tidak merasa lagi seperti manusia. Aku tidak merasa hidup, dan suara yang memanggilku itu bukan lagi suara orang lain. Itu suaraku sendiri, suara yang memanggil dari belakang, dari dalam kegelapan yang menungguku. Dan saat aku melangkah keluar pintu, aku melihat bayangan di cermin lagi. Kali ini dia tersenyum lebar, matanya hitam pekat, dan dia berbisik pelan. "Selamat datang kembali, pendakian belum selesai, kita baru saja memulainya." Gunung itu masih berdiri di sana, diam dan megah, menunggu pendaki-pendaki bodoh berikutnya yang berani menantang hukum alam. Dan di puncaknya, di antara kabut abadi dan aroma kematian, kami semua sedang menunggu untuk memanggil mereka, menunggu untuk mengajak mereka masuk, dan menunggu untuk selamanya memiliki jiwa mereka. Jadi jika suatu hari nanti kalian melihat gunung yang tidak ada di peta, gunung yang tertutup kabut tebal dan terasa dingin meski di bawah matahari terik, pergilah sejauh mungkin, dan jika kalian mendengar suara seseorang memanggil nama kalian dari belakang, jangan pernah menoleh ke belakang, karena yang memanggilmu mungkin bukan lagi manusia, dan tempat yang diajakmu kunjungi bukanlah tempat untuk orang yang masih hidup. Dan kisah ini, kisahku, kisah kami, adalah peringatan terakhir sebelum kabut itu menelanmu juga. Ingatlah, di puncak gunung itu, kematian bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari pendakian yang abadi. Pendakian ke tempat di mana jiwa terperangkap selamanya, di mana waktu berhenti, dan di mana rasa sakit menjadi satu-satunya hal yang nyata. Malam semakin larut, kabut mulai turun di halaman rumahku. Aku bisa melihat sosok-sosok itu berdiri di antara pohon-pohon, menungguku. Aku berjalan mendekati mereka, tersenyum sama seperti mereka. Aku sudah tahu apa yang menungguku. Dan anehnya, aku merasa rindu. Rindu pada dinginnya udara di sana, rindu pada keheningan yang penuh rahasia, rindu pada puncak yang kini menjadi rumahku yang sejati. Langkah kakiku melangkah seirama dengan langkah mereka. Tuk, tuk, tuk. Pintu gerbang hutan bambu terbuka lebar untukku. Dan di sana, di ujung jalan setapak yang gelap, aku melihat Rian, Bimo, dan Dinda. Mereka melambaikan tangan, memanggilku dengan senyum lebar yang sama. "Ayo, kami sudah menunggu lama. Puncak belum terisi penuh. Masih ada tempat untukmu." Aku melangkah masuk. Kabut langsung menyelimutiku sepenuhnya, memotong semua cahaya dari dunia luar. Di belakangku, jalan masuk itu perlahan menghilang, menyatu dengan pepohonan, seolah tak pernah ada sama sekali. Dan di depanku, jalan menuju puncak semakin terang, diterangi oleh cahaya aneh yang berasal dari batu-batu yang bersinar redup di sepanjang jalur. Aku tahu sekarang, kami bukan korban. Kami adalah penjaga Gunung Merah, gunung yang tak pernah ada di peta, gunung yang akan selamanya berdiri menjulang, memanggil siapa saja yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mencari tahu apa yang ada di puncaknya. Dan cerita ini yang aku tulis dengan darah dan rasa sakit ini adalah satu-satunya bukti bahwa kami pernah ada, bahwa kami pernah hidup sebelum kami menjadi bagian dari gunung ini selamanya. Jika kalian menemukan tulisan ini, jika kalian membacanya, ingatlah pesan kami. Jangan pernah mendaki, karena begitu kau melangkahkan kaki ke sini, kau tidak akan pernah bisa pergi. Dan kami akan selalu ada di belakangmu, menunggu saat yang tepat untuk memanggil namamu, untuk mengajakmu berbalik, dan untuk selamanya menjadikanmu bagian dari pendakian terlarang ini. Angin berhembus lagi, membawa suara jutaan jiwa yang terperangkap, bergema di antara puncak-puncak batu yang tajam. Dan di kejauhan, di balik kabut tebal itu, aku melihat sosok baru, sosok pendaki lain yang berjalan mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tersenyum, dia bersemangat, dia percaya dirinya aman. Dia belum tahu apa yang menunggunya. Kami semua tersenyum bersamaan. Mulut kami terbuka lebar-lebar,
dan 1000 suara bergabung menjadi satu, memanggilnya dengan lembut, dengan manis, dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Ayo, ayo naik lebih tinggi. Pemandangan dari atas sangat indah. Dan dia berjalan mendekat. Semakin dekat, pintu gerbang terbuka. Pendakian baru dimulai, dan cerita kami terus berlanjut selamanya. Di sini, di puncak gunung yang tak pernah ada di peta, di tempat di mana mimpi buruk menjadi kenyataan, dan kenyataan jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk apapun. Tamat, atau mungkin baru saja dimulai bagimu.